untuk kasus seperti ini sampai ban kunci itu sebenarnya jarang banget. Nah, tapi sekalinya teman-teman kejadian kasus kayak gini, ini jujur pusing banget. Mobil-mobil ini kalau udah di overhaul, harganya harusnya lebih mahal atau malah turun. Nah, terus di kolom komentar ya. Jadi tuasnya tuh nggak bisa dipindahin ke N, nggak bisa dipindahin ke R ataupun D. Pas kita bongkar CVT-nya ternyata balik lagi di channel YouTube Domo Transmisi bersama gue Arya, dan video kali ini gue ingin mengulas nih satu proses pengerjaan overhaul mobil Mobilio yang kemarin datangnya di towing. Mobil ini di towing dari Jalan Pramuka ya, Grand Pramuka. Mobil ini kemarin kasusnya adalah tuasnya itu kunci di gear P. Jadi tuasnya tuh nggak bisa dipindahin ke N, nggak bisa dipindahin ke R ataupun D. Pas kita bongkar CVT-nya ternyata bel CVT-nya putus. Buat teman-teman yang punya mobil Honda seperti ini sebenarnya harus waspada ya. Kalau biasanya kita sering temui ketika matic-nya bel CVT-nya putus, itu mobilnya masih bisa jalan. Nah, untuk mobil ini adalah kasus kunci di bagian matic-nya. Jadi ketika udah dia dipindahin ke P, kan dia yang punya nggak tahu nih kondisi di bagian dalam matic-nya gimana. Dia juga nggak tahu kalau kondisi bel CVT-nya putus. Yang dia tahu adalah tuasnya kunci di P. Nah, akhirnya kemarin di towing itu kondisi ditarik paksa. Tapi pas kemarin mau turun towing, biar mobil ini bisa turun dari towing, as rodanya kita lepas. Jadi cuma dipasang rodanya aja. Nah, untuk proses-proses pengerjaan mobilnya nanti kita akan ulas detail ya. Ada apa aja kerusakannya. Oke, let's go. Oke guys, ini gue udah di depan unit mobil Honda Mobilio yang kemarin datangnya di towing, yang kondisi gearboxnya tuh ngunci. Jadi dia udah masuk P, nggak bisa dipindahin lagi tuasnya. Nah, kemarin dipaksa towing ya kan, karena kan posisi lagi ada di Jalan Grand Pramuka. Nah, terus pas kemarin mau turun dari towing itu as rodanya sampai kita lepas dulu, baru mobil bisa kita turunin. Nah, ini di bagian dalam gearboxnya guys. Nah, ini beltnya putus ya. Nah, terus ini di bagian oil pan-nya juga rontok semua. Nah, ini buat teman-teman nih yang punya mobil-mobil Honda dan mobilnya teman-teman pakai buat tempur ya kan. Sebenarnya itu bahaya ya kalau misalkan teman-teman jarang perawatan di bagian oli matic-nya, karena kan kita nggak tahu nih kondisi di bagian dalam ini seperti apa. Nah, kasus-kasus yang sering terjadi itu kan mobil kondisi putus tapi mobil masih bisa pindah PRND-nya. Jadi nggak ngunci lah bannya. Nah, untuk kasus seperti ini sampai ban kunci itu sebenarnya jarang banget. Nah, tapi sekalinya teman-teman kejadian kasus kayak gini, ini jujur pusing banget. Karena kalau misalkan di towingnya kita paksa tarik, ya pasti kan ada komponen yang kita korbankan ya di bagian dalam gearboxnya. Nah, jadi mau tidak mau kan towingnya harus yang diangkat roda depannya kan. Jadi roda belakangnya aja yang nempel ke tanah. Nah, jadi buat teman-teman nih aware ya, jangan sampai kondisi seperti ini kejadian di teman-teman. Oke lah, langsung aja kita lanjutin pengerjaannya. Let's go.
Oke guys, sekarang gue lagi mau test drive nih mobil Mobilio yang kemarin datangnya di towing. Nah ini kilometernya ada di 178.000 yang kondisi di bagian beltnya udah putus. Nah ini gue mau test drive langsung, jadi nggak pakai berlama-lama lagi ya kan. Langsung aja kita coba masuk ke R. Gede sekarang. Ini habis servis kayak kaki tipis-tipis, udah mau transmisi. Jadi PRND-nya lebih smooth, nggak ada bunyi tak tok. Oke lagi. Oke, nah ini untuk PRND-nya nggak ada masalah ya, berarti kita bisa langsung aja masuk ke test drive. Nah ini gue pengen demand lagi buat teman-teman. Jadi sekarang udah mau transmisi, kita membuka peluang untuk ini bermitra. Jadi buat teman-teman yang punya modal ataupun punya lokasi, bisa langsung hubungi kita ya. Khususnya luar kota, kita lebih memprioritaskan yang luar pulau, karena kan Freddy sama saya kan mobilitas lebih banyak di Pulau Jawa ya. Jadi untuk kita buka cabang di luar pulau itu akan sangat susah. Jadi kita memutuskan buat teman-teman yang mau bermitra bersama Domo Transmisi, boleh langsung hubungin admin aja, nanti kita sambungan dengan Freddy dan saya, nanti kita misalkan ketemu darat. Oke, kita lanjut lagi ke mobilnya, kita langsung mau tes akselerasinya gimana. Oke, let's go. Oke guys, ini gue langsung mau tes akselerasinya bagaimana. Kebetulan jalan lagi agak kosong dikit. Nah, kita langsung tancap gas full 30, 40, 50, 60, 70. Udah 80. Udah enak ini mobil. Buat akselerasinya udah nggak usah diragukan lagi. Kita langsung tes aja ke tanjakan. Oke, let's go. Oke guys, ini gue lagi posisinya di tanjakan ya. Ini posisi di R, N, dan D. Oke, tanjakan gak ada masalah sih harusnya di sini. Karena kalau mobilnya udah akselerasinya bagus. Oke, tanjakannya bagus, gak ada masalah. Oke guys, sekarang kita udah selesai nih test drive mobilnya ya. Dari PRND-nya nggak ada masalah, terus akselerasi nggak ada masalah, dan terakhirnya kita udah tes tanjakan nggak ada masalah. Nah buat teman-teman nih, gue pengen nanya sedikit buat teman-teman untuk mobil-mobil Honda yang belt CVT-nya udah diganti, gue mau tahu nih pendapat kalian. Menurut kalian, mobil-mobil ini kalau udah di overhaul, harganya harusnya lebih mahal atau malah turun? Nah, terus di kolom komentar ya. Nah, itu karena kan masalah umum yang terjadi pada mobil ini ya. Jadi kebanyakan mobil kan kalau misalkan udah pernah turun mesin kan biasa jadi notice tuh udah pernah turun mesin. Jadi seolah-olah kayak jadi kayak minus gitu kan. Walaupun kadang kita branding kayak mobilnya udah permajaan lah, spare part bagian mesinnya, jadi udah no worries gitu. Nah, tapi memang sih kita sering temuin kayak untuk mobil yang udah pernah turun mesin kan biasa suka ada masalah-masalah tambahan lah kalau misalkan pengerjaan turun mesinnya hasilnya nggak terlalu maksimal atau nggak terlalu bagus gitu kan. Nah tapi kalau di Matic, teman-teman, mobil-mobil yang udah pernah di overhaul harusnya membuat harga mobil itu jadi lebih mahal, stabil, atau malah lebih turun. Nah, tulis di kolom komentar ya. Oke lah, paling segitu aja guys untuk video YouTube kali ini ya. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, comment, and subscribe YouTube Domo Transmisi kita. Nah terus buat teman-teman juga yang punya TikTok dan Instagram, boleh langsung follow Instagram dan TikTok kita di Domo Transmisi. Nah terus buat teman-teman juga yang tinggal di daerah sekitar Jabodetabek, bisa langsung datang aja ke Domo Transmisi Pusat yang ada di Kelapa Gading. Atau teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Bintaro, kita juga udah ada Domo Transmisi Bintaro. Nah terus Bandung kita udah ada di Padalarang, dan Surabaya kita udah ada di Domo Transmisi Lontar, di Jalan Raya Lontar dekat Pakuwon. Oke, paling segitu aja untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video lainnya. Domo Transmisi, dokternya Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.